اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد تبركا بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال أيضا لا يرد القضاء إلا الدعاء صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وتبركا بقول المغفور له مولانا الشيخ kalau anak dah memang beryakin tak sampai hati ninggalkan Zainuddin Maulana Al-Hasan doakan tamkin dalam kitabnya Al-Mustarsyidin pembela akhirat tampil ke depan membuka jalan Nahdlatul Watan ikut berjuang dalam barisan keridhaan Tuhan pokok tujuan mari bersatu di satu barisan janganlah suka berkeliaran tetap bersatu bersama ikhwan menurut pimpinan Nahdlatul Watan yang kita sama-sama cintai dan muliakan serta doakan Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan penerima kuasa dari ayahandanya pendiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan di Anjani pendiri Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Watan Al-Mukarramah Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat untuk membimbing kita dalam melanjutkan perjuangan guru besar kita melalui organisasi Nahdlatul Watan amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan pengganti Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hamzan Wadi II Dr. Tuan Guru Kyai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani LCMPDI mudah-mudahan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan dalam memimpin organisasi Nahdlatul Watan mudah-mudahan kejayaan Nahdlatul Watan sesuai dengan harapan pendirinya berada di tangan beliau sebagai pengganti Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Watan Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir MAG mudah-mudahan juga beliau tetap sehat dalam mendampingi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Selanjutnya yang kita hormati pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Watan Raden Tuan Guru Bajang Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsalis. Kira-kira hadir beliau tuh enggak Bu, Pak? Hadir. Sudah dikenal? Alhamdulillah. Ini calon penerus perjuangan guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh
yang lahir dari Zainuddin Sani, lahirlah Zainuddin Salis. Insyaallah calon pemimpin masa depan yang akan melanjutkan Hamzan Wadi 2 menjadi Hamzan Wadi 3. Mudah-mudahan beliau dimudahkan dalam menuntut ilmu pengetahuan, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan semua keistimewaan yang ada pada baloknya pendiri Nahdlatul Wathon turun kepada Zainuddin yang menjadi pengganti beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan pengurus organisasi Nahdlatul Wathon dari tingkat Dewan Mustasyar sampai tingkat ranting yang sempat hadir, kemudian pengurus besar Nahdlatul Wathon dari tingkat pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus daerah, utamanya pengurus daerah Kabupaten Sumbawa beserta seluruh jajaran pengurus daerah, pengurus cabang sampai ranting yang sempat hadir, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para asatiz, ustazat, pimpinan lembaga yang ada di bawah Yayasan Pondok Pesantren, singkatnya hadirin hadirat tamu undangan rahimani wa iyyakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama memakmurkan, meramaikan tradisi baik yang kita ditinggalkan oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, yakni silaturrahmi yang dirangkaikan dengan pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa membanggakan Nabi kita, membanggakan guru besar kita dengan banyaknya kita yang masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dari tanggal 1 Syawal kita mengiring pengurus besar Nahdlatul Wathon melaksanakan silaturahmi. Tumben judulnya pada malam hari ini adalah apa tadi dari protokol? Menjelaskan tentang ilmu hikmah dan kaifiat pengijazahan. Hadirin rahimakumullah, Al-Maghfurlah Maulana Syekh selaku pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, pendiri Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, yang menjadi cikal bakal berdirinya organisasi Nahdlatul Wathon yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1953 oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Madrasah lahir pada zaman Belanda, sehingga kedua madrasah induk Maulana Syekh buatkan doa-doa sebagai benteng penyelamatan madrasah dari gangguan para penjajah pada saat itu, sehingga Madrasah Nahdlatul Wathon dibuatkan doa namanya Hizib Nahdlatul Wathon. Berdirinya Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah masih dalam suasana belum merdeka.
Maulana Syekh menyusun doa menjadi benteng pertahanan madrasah perempuan dengan nama Hizib Nahdlatul Banat. Madrasah Nahdlatul Wathon mengamalkan pagi, sore dan malam Hizib Nahdlatul Wathon. Kemudian Nahdlatul Banat mengamalkan doa Hizib Nahdlatul Banat. Dengan dua doa ini maka Madrasah Nahdlatul Wathon dan Madrasah Nahdlatul Banat selamat dari segala macam gangguan yang ingin dilancarkan oleh para penjajah pada saat itu. Di Jawa 60% ditutup madrasah dan sekolah. Begitu Al-Maghfurlah Maulana Syekh tahu di Jawa banyak ditutup madrasah, maka beliau membuat doa yang kita kenal dengan Hizib Nahdlatul Wathon. Maulana Syekh mengistilahkan Hizib Nahdlatul Wathon itu adalah ummahatu da'awati Nahdlatul Wathon. Induk semua doa yang ada di Nahdlatul Wathon adalah Hizib Nahdlatul Wathon. Kemudian berjalannya waktu, lahirnya organisasi Nahdlatul Wathon. Jadi kalau orang mengatakan NWDI maksudnya ibu-ibu madrasah. Madrasah yang didirikan oleh Bapak Maulana Syekh tanggal 22 Agustus 1937. Jadi kalau orang Nahdlatul Wathon mengatakan NWDI berarti maksudnya madrasah. Karena Bapak Maulana Syekh mendirikan NWD itu adalah sebagai madrasah. Ya. Itu sebabnya Maulana Syekh mengatakan Nahdlatul Wathon modal utama bagi NTB dan Sasak semua karena lahirnya di zaman Belanda sebagai madrasah sumber agama. Nahdlatul Wathon yang disebut di sini adalah Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Karena sebelum lahir Nahdlatul Wathon, dua madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya organisasi Nahdlatul Wathon dan menjadi induk sumber nikmat, kata Bapak Maulana Syekh. Jadi madrasah NBD niki adalah dua madrasah sumber nikmat, istilah Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Keduanya diberi gelar Adam Madrasah dan Hawa Madrasah. Kenapa NWD dikatakan Adam Madrasah? Karena lembaga pertama untuk kaum laki-laki. Kemudian NBDI madrasah pertama untuk kaum perempuan, sehingga Maulana Syekh memberikan keduanya gelar adalah Adam Madrasah dan Hawa Madrasah. Dari dua madrasah inilah berkembang, akhirnya lahir organisasi Nahdlatul Wathon yang menjadi induk payung hukum madrasah Nahdlatul Wathon, sehingga sampai saat ini setiap madrasah yang mereknya NW berarti itu langsung berhubungan dengan organisasi Nahdlatul Wathon. Karena Bapak Maulana Syekh melahirkan hanya satu organisasi, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon. Lalu karena organisasi ini sekupnya nasional, Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, 38 provinsi. Maka hizib berkembang, ditambah oleh guru besar kita sampai sempurna, sehingga di dalam hizib lengkap doa madrasah, doa organisasi, doa para pejuang-pejuang yang ada di
organisasi Nahdlatul Wathon. Nah, karena perjuangan guru besar kita ini besar, yang mendirikannya orang hebat, Datun Wali Qutbul Aqtab, mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon, sangat ikhlas, sangat hebat. Beliau juga menyiapkan kita untuk menjaga diri kita, untuk menjaga organisasi kita, untuk menjaga perjuangan kita. Maka Maulana Syekh juga di samping kita dibuatkan hizib Nahdlatul Wathon, kita juga ditinggalkan ilmu-ilmu hikmah, doa-doa hebat yang dikarang oleh Qutbul Aqtab Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ada namanya ilmu dasar yang insya Allah malam ini akan menerima 204 orang. Apa namanya ilmu dasar? Kalau membangun, apa yang paling bawah? Pondasi. Pondasi itulah namanya dasar. Maka ada ilmu namanya ilmu dasar, di mana ilmu dasar ini Al-Maghfurlah Maulana Syekh menerima dari gurunya, yang oleh Maulana Syekh menceritakan kami mendapat gelar Amirul Aulia. Begitu Al-Maghfurlah Maulana Syekh bercerita kepada Maulana Syekh Hasan Muhammadunil Masyad, Maulana Syekh Hasan Masyad mengatakan, ilmu ino endah arak li aku. Ilmu yang kamu terima dari Syekh Amin Qutbi ada juga pada diri saya, tapi saya redha kamu lebih dulu menerima dari Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Nah, ilmu ini sangat luar biasa. Banyak orang yang dulu setelah menerima dan mengamalkan ilmu dasar ini, banyak orang menjadi sakti. Ada salah seorang teman kami, kakak kelas kami di Ma'had. Dia pergi, ada tukang jahit, tetapi tukang jahit itu juga mohon maaf, dia tokoh di organisasi Muhammadiyah waktu itu. Lalu dia mengejek, menghina Nahdlatul Wathon yang sering kita katakan oleh jamaah mengatakan ada azimat. Akhirnya orang ini diajak tanding oleh kakak kelas kami niki. Apa katanya? Kalau Bapak tidak percaya tentang kehebatan doa yang dari guru kami, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sekarang kita coba. Pira kilo berat colok kayu niki, aran sekilo? Ndak ada. Tapi dia niatkan korek ini setelah dia baca ilmu dasar, dia niatkan korek ini beratnya 1 ton. Aran ilmu beton. Ilmu dasar itu mohon saya istilahkan dulu di akhir hayat beliau ilmu beton. Kembali karena biasa pondasi dasar bangunan itu adalah beton. Namanya beton berat. Karena itu ada yang teman tiang niki meniatkan korek api itu beratnya 1 ton. Akhirnya bagaimanapun dia angkat, bergerak pun tidak korek itu. Kalau kita kan kelingking-kelingking kita pindah, dia akan hilang. Tetapi karena yakinnya dengan karomah guru besar kita, doa yang diijazahkan oleh guru besar kita, maka ilmu dasar ini bisa dipergunakan, dipakai sesuai dengan niat kita. Tetapi harus kita yakin, karena Nahdlatul Wathon mengajarkan kita trilogi perjuangan. Pertama kita harus yakin. Kita yakin bahwa doa-doa yang diijazahkan oleh Nahdlatul Wathon itu doa-doa hebat. Doa yang ditinggalkan kita oleh Qutbul Aqtab, Datun Wali. Tidak ada doa-doa yang beliau tinggalkan kita, doa yang kelas-kelas rendah. Itu kelas-kelas tinggi.
Padahal ilmu dasar niki kan sedikit. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani wa Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Amin, amin, amin. Hanya di awal hamdalah, kemudian di tengahnya Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Setelah itu nama guru kita disebut pendiri Nahdlatul Wathon, dan gurunya tempat menerimanya ilmu dasar. Jadi dulu ilmu dasar ini bukan bunyinya Nahdlatul Wathon fil khair. Awalnya dulu al-islamu fil khair. Setelah alhamdulillah, 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 al-islamu fil khair wal islamu fastabiqul khairat. Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi. Amin, amin, amin. Setelah diijazahkan kepada muridnya kesayangannya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, 3 berubah dia dari al-islamu fil khair berubah menjadi Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani wa Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Amin, amin, amin. Yang ketiga panjang. Nggih, Guru. Yang ketiga aminnya panjang. Amin. Nggih, pertama kedua. Nggih. Nah, itu ilmu dasar. Kalau kita yakin insya Allah ini menjadi benteng kita dalam berjuang di organisasi Nahdlatul Wathon. Lalu dengan kanggo di pihak penjoraan. Nanti setelah dijazahkan lalu diamalkan, intinya adalah kita disuruh banyak berdoa, banyak membaca. Karena guru kita pendiri Nahdlatul Wathon disebut namanya saja menjadi doa. Kita sebut nama guru kita menjadi doa. Beliau katakan dulu, kalau ada tempat-tempat yang angker, tanah-tanah yang bahasa Lomboknya simbit, sindip, angker, ditakuti, di situ ada jin yang banyak mengganggu. Beliau mengatakan dulu, sampaikan salam saya, sampaikan salam saya kepada mereka dengan ucapan salam guru saya Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau, insyaallah kita tidak akan diganggu oleh jin-jin. Lebih mudah di uber jin-jin itu. Yang sulit kita pindahkan, yang sulit kita larang adalah jun. Kalau jin mudah, cukup dibacakan nama beliau takut. Tapi kalau jun, semakin kita bacakan doa semakin dekat dia. Ya. Anggih. Nah, itu satu, karena malam ini akan menerima ilmu dasar. Ini ilmu yang paling pantas kita terima paling dulu, karena namanya pondasi itu dasar, harus paling bawah, paling dulu kita terima, barulah ilmu yang lain. Nah, ini menjadi benteng pertahanan kita. Jadi orang yang yakin terhadap ilmu yang ditinggalkan kita oleh guru besar kita, insya Allah itu akan menjadi menjaga kita, karena masing-masing doa itu punya khadam. Kata Maulana Syekh, punya orang-orang yang ditugaskan oleh Allah menjadi khadam suatu ilmu. Jadi tatkala kita diganggu orang, karena kita yakin
insyaallah akan datang khadam ilmu itu menjaga kita, membela kita. Kalau guru besar kita, pendiri Nahdlatul Wathon yang punya doa ini, beliau tidak perlu baca doa, suaranya saja menjadikan perampok lari ke pontang-panting. Beliau pernah cerita pada suatu malam rame perampok di zaman NWDI baru lahir. Banyak sekali orang-orang para jun-jun yang mau mengganggu almarhumlah Bapak Maulana Syekh bukan Haji Junaidi, mohon maaf. Jadi orang-orang yang mau mengganggu Bapak Maulana Syekh rame di halaman. Bapak Maulana Syekh kalau ada orang-orang yang mau mengganggu, beliau tidak tidur di kamar. Kalau kita kamar yang paling dalam tempat kita tidur, semua pintu kita kunci. Tapi kalau Al-Maghfurlah Maulana Syekh, kalau beliau ada kekhawatiran ada yang akan mengganggu, semua pintu tidak ada yang terkunci. Dan beliau tidur di depan pintu yang paling luar. Sehingga pada suatu malam rame perampok mau membunuh beliau lah secara bahasa sederhananya. Begitu mereka dekat dengan pintu rame-rame, kata beliau yang cerita, sudah dekat, sudah di teras, sudah perampok ini rame-rame. Lalu guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh membuka pintu, lamban caranya buka pintu. Begitu buka serentak, dia buka pintu dengan Maulana Syekh mengucapkan, "Apa maumu?" kata. Lari semua, tidak ada yang tinggal ke pontang ke panting. Hanya suara beliau mengatakan, "Apa maumu?" Habis semua perampok yang begitu ramenya. Beruk suara engkau doang buye, ya pada berlari, kata beliau. Nah, itulah guru besar kita. Dialah yang sekarang yang punya ilmu yang akan kita terima. Karena itu yakinlah ilmu doa yang kita diberikan oleh guru besar kita, pertama untuk membela diri kita, kedua untuk membela perjuangan yang ditinggalkan oleh guru besar kita, yang ketiga untuk membela para pemimpin-pemimpin kita, membela para teman-teman kita. Yakin ibu-ibu? Yakin bapak-bapak? Ya, bapak-bapak yang pakai baju Hizbullah harus yakin. Ada sebab logo lamun dek cerita dia disadu pelisak baun batu nin separuh dek lamun dek kita dek kesadu. Ada di satu desa di Kabupaten Lombok Timur, mbek Sembawa to Lombok no timur nato laut obat. Ada satu desa di Kabupaten Lombok Timur menjadi anggota barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, menerima doa kaifiat dari Ummuna. Rame Hizbullah, tapi pada suatu saat namanya kegiatan, setelah rame mereka teman-teman dari pimpinan mau bagi-bagi sesuai dengan kecamatan masing-masing. Akhirnya karena mundur agak lemah waktu itu kegiatan layatan, ada satu teman Hizbullah yang tertarik melihat kelompok lain yang tetap ramai. Akhirnya dia pindah ke Pamswakarsa lain, tinggalkan Hizbullah. Setelah dia tidak beberapa lama tinggalkan Hizbullah, pindah ke organisasi lain, terbakar rumahnya. Seluruh rumahnya, lemarinya, bajunya semua jadi abu. Begitu dia buka lemarinya, semua jadi abu. Hanya baju Hizbullah yang tetap hijau, tidak disentuh api. Itu berarti Ummuna orang hebat, orang keramat yang punya kayak di zaman Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu, hanya rumah beliau
yang tidak tersentuh oleh api di saat ada lautan api. Beliau katakan NW selamat gara-gara hizib Nahdlatul Wathon. Nah, makanya muslimat tetap berhizib. Alhamdulillah, silakan. Muslimin muslimat, hizib itu adalah modal besar kita berjuang di organisasi Nahdlatul Wathon. Nah, kemudian yang kedua ada tarekat hizib Nahdlatul Wathon. Ya. Tarekat itu sunnah, sembahyang itu wajib, doa itu sunnah, sembahyang itu wajib. Tetapi barang sunnah bisa menjadi wajib apabila kita sudah diperintahkan, diwajibkan untuk mengamalkannya. Nah, karena itu guru besar kita juga membuatkan kita, di samping beliau mengajarkan kita syariat, beliau juga membuatkan kita tarekat. Tarekat itu doa. Ya, tarekat hizib Nahdlatul Wathon. Ya, namanya juga tarekat. Dan tarekat hizib Nahdlatul Wathon karena namanya tarekat hizib, ya bentuknya tarekat yang mirip kayak hizib. Bagaimana miripnya dengan hizib? Kalau diamalkan sendiri suaranya kecil. Kalau diamalkan berjamaah dibaca besar. Maulana Syekh istilahkan itu tarekat akhir zaman. Ada salah seorang murid Maulana Syekh yang rajin wirid dulu, namanya Haji Syarif. Di saat dia amalkan tarekat hizib Nahdlatul Wathon, di saat dia mengatakan sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah adrikna, sedang dia baca selawat ini, sedang baca tarekat, datang al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengiring Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa katanya? Nabi berkata kepada Haji Syarif, saya senang dengan tarekat yang kamu baca. Maulana Syekh diam, katanya di sampingnya. Hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ngomong, yang berkata, saya senang mendengarkan tarekat yang kamu baca karena ini adalah tarekat akhir zaman, kata Nabi kepada orang itu. Nah, ini salah satu murid al-maghfurlah Maulana Syekh dulu yang sangat rajin dan ikhlas mengamalkan tarekat hizib Nahdlatul Wathon. Pesan Maulana Syekh dulu, syariat itu ibaratnya mobil. Siapa yang sudah sedang melaksanakan sholat, berarti dia telah naik di mobil yang mereknya sholat, kata beliau. Siapa yang puasa, berarti dia naik di mobil yang mereknya puasa, dan seterusnya. Nah, lalu kendaraan itu tidak akan bisa cepat larinya kalau jalannya tidak bagus. Kalau jalannya runtak, bebatu-batuan, kerikil banyak, bisa nyampe tetapi sangat lamban. Maka perlu kita berdoa. Doa itu beliau ibaratkan perlu kita bertarekat. Karena tarekat itu ibarat aspal panas. Tatkala jalan sudah di aspal panas, maka larinya kencang dari Dompu sampai Sumbawa. Dulu waktu jalannya masih sedang diperbaiki, di kiri lekuk, di tengah batu, apalagi kalau ke Kedindi dulu ngiring umuna, kokok langan liwat mobil niki. Jadi bagaimanapun hebat sopir, baru mobil, semuanya baru, sopir pengalaman, tapi jalannya jelek, tidak bisa kita ngebut. Tetapi kalau mobil bagus, sopir pengalaman,
jalannya aspal panas, insya Allah cepat larinya. Begitu juga istilah Bapak Maulana Syekh, karena syariat itu ibarat kendaraan, maka kendaraan itu akan cepat larinya apabila jalannya bagus. Maka kita dibuatkan tarekat hizib oleh guru besar kita Al-Maqbulah Bapak Maulana Syekh untuk mempercepat diterimanya ibadah kita, solat kita, puasa kita, zakat, puasa dan haji kita. Lalu setelah sampai di tujuan, beliau istilahkan itulah hakikat. Begitu kita sampai di tujuan yang kita tuju, kita berangkat dari Dompu ke Sumbawa. Malam ini kita sudah sampai di tempat pengajian. Begitu kita sampai, kita lihat pengurus daerah, kita lihat pengurus-pengurus yang menyambut kita lihat terop yang bagus, kita lihat jamaah yang hebat. Inilah istilah Bapak Maulana Syekh, tatkala kita sampai itulah hakikat. Jadi beliau menggambarkan kita syariat, tarekat dan hakikat itu mudah-mudah saja. Oh, ibarat kendaraan, jalan larinya kendaraan itulah tarekat. Tatkala kita sampai di tujuan, itulah yang namanya hakikat, tujuan yang akan kita cari. Nah, jadi ndak bingung-bingung kita dulu dijelaskan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh di saat kita diajarkan tarekat hizib Nahdlatul Wathon. Intinya tarekat ini memiliki rahasia yang sangat banyak. Di dalamnya ada doa Nabi Khidir, di dalamnya ada doa untuk kita bisa bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan diamalkan saja. Kita yakini karena ini disusun oleh Datun Wali, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon, kakek dari Hamzan Wadidu II. Yang terakhir ada kaifiat hikmah Salatun Nahdlatain. Ini juga peninggalan guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ini dihajatkan di samping melatih hati kita tetap berzikir, mengingat kepada Allah, perbanyak Allah, 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 juga ada rahasia yang akan diberikan oleh Allah menjadi upah kita melaksanakannya. Dulu di awal-awal Ummuna Al-Mujahidah mengijazahkan kaifiat hikmah Salatun Nahdlatain. Ada orang yang karena saat itu Nahdlatul Wathon sedang digoyang oleh orang. Di saat itulah Ummuna mengijazahkan kaifiat hikmah Salatun Nahdlatain, dan dulu langsung dilatih oleh Bapak Haji Mustafa dan Dr. almarhum almarhum Abdurrahman Fajri. Ini keduanya sudah di alam barzah. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang keliling melatih, mendampingi Ummuna pengijazahan kaifiat hikmah Salatun Nahdlatain. Ada orang dari Lombok Barat sangat yakin, seyakin-yakinnya terhadap kaifiat hikmah Salatun Nahdlatain. Lalu dia mencoba naik di tiang listrik yang kabelnya tidak pakai bungkus. Itu 10.000 watt kekuatannya. Langsung digigit pakai gigi, tidak apa-apa, karena yakinnya kepada ilmu kaifiat hikmah Salatun Nahdlatain. Ada orang yang pakai besi, pakai macam dulu. Di saat jamaah kita dari Embung Tiang dulu liwat di sebuah daerah, mau ngaji ke Anjani, dicacak macam, mobilnya dijatuhkan ke sungai. Alhamdulillah, kata jamaah itu, untung saya pernah nerima kaifiat hikmah Salatun Nahdlatain. Hanya itu ilmu saya. Kalau saya tidak punya ilmu hikmah selawat Nahdlatain, mungkin hancur badan saya karena dipukul oleh besi, dipukul pakai palu, dipukul pakai amer katanya. Tetapi berkat pertolongan Allah, dengan adanya kaifiat hikmah Salatun Nahdlatain, dia selamat dari gangguan. Nah, itulah yang akan diterima oleh barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon menjadi benteng, dengan catatan syaratnya yang paling utama adalah kita sami'na wa ata'na kepada
pimpinan organisasi Nahdlatul Wathon. Sanggup rekan-rekan Hizbullah untuk mengikuti pengurus besar Nahdlatul Wathon? Sanggup mengikuti Ummuna Raisam Dewan Mustasyar? Yakin insyaallah kita akan dibela oleh hadam ilmu yang akan kita diijazahkan nanti. Nah, lalu nanti pada saatnya pengurus besar Nahdlatul Wathon akan mengijazahkan 524 orang. 204 orang ini akan menerima ilmu dasar, 88 tarekat hizib Nahdlatul Wathon, kaifiat 232. Nah, nanti sebelum kita diijazahkan akan ada sumpah dan baiat. Nah, apa arti sumpah baiat? Janji setia, janji suci untuk kita bersama-sama saling dukung mendukung, tetap bersama dari dunia sampai surga. Jadi kita berjanji berbuat baik, menjadi ikatan kita agar kita tetap bersama-sama dalam suasana suka dan duka dari dunia sampai surga. Itu arti baiat itu. Karena itu jangan takut nanti kalau di baiat saya bersumpah bahwa saya akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kan memang wajib kita taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada orang tua wajib atau sunat? Wajib. Taat kepada pimpinan sunat atau wajib? Kan itu isi doa kita itu. Tidak kita berbaiat saja sudah kita wajib. Karena itu nanti prosesinya sebelum jamaah yang sudah mendaftar menerima ijazahnya, maka pelunggu sami akan dibaiat terlebih dahulu, disumpah. Untuk apa sumpah ini? Untuk kita tetap jaga waspada, karena ilmu ini ilmu hebat, harus kita jaga. Kalau Bapak Ibu punya kelebihan nanti setelah mengamalkan ilmu-ilmu ini, jangan dipakai main-main, jangan dipakai untuk nyombong. Kita diberikan oleh guru besar Al-Maqbullah Bapak Muhammad Nasih untuk perjuangan organisasi Nahdlatul Wathon. Paham pelunggu? Kemudian nanti akan dipandu oleh siapa yang ditugaskan nanti memandu. Sebelum dijazahkan nanti pelunggu sami setelah dibaiat, baru kita akan minta tiang tunas ijazah ilmu dasar, tiang tunas ijazah kaifiat salatun nahdlatain, tiang akan menerima ijazah tarekat hizib